Video sejumlah siswa SMK 1 Gorontalo mengeroyok seorang siswa SMK 3 Gorontalo viral di media sosial. Video kekerasan berdurasi 15 detik ini memperlihatkan seorang siswa yang tak melawan saat dipukul hingga ditendang. Aksi ini mendapat kecaman dari netizen. Pengeroyokan di depan SMK 1 Gorontalo ini terjadi pada akhir Desember 2021 lalu, setelah para siswa menjalani ujian semester. Mengupayakan anak-anak ini kita pertemukan untuk dibina bersama, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa merusak lembaga pendidikan, bisa merusak alma mater mereka, itu bisa tercegah secara dini. Ketiga siswa pengeroyok terancam mendapatkan sanksi berupa skorsing hingga dikeluarkan dari sekolah. Selain pembinaan kepada siswa yang terlibat, pihak sekolah masih berupaya memediasi orang tua kedua belah pihak. Dari Gorontalo, Burhan, iNews melaporkan. Ibu-ibu korban gempa di Pandeglang, Banten mulai membersihkan puing-puing rumah mereka yang hancur. Mereka membersihkan rumah dan memanfaatkan material bangunan yang masih bisa digunakan. Beginilah kondisi salah satu rumah warga korban guncangan gempa yang terjadi Jumat lalu. Gempa bermagnitudo 6,6 tersebut meruntuhkan rumah dan bangunan. Belum ada realisasi pembangunan rumah yang rusak, membuat warga kampung Cikaret, Desa Tunggaljaya membangun sendiri rumah mereka. Warga juga memanfaatkan material bangunan yang masih bisa dipergunakan, seperti batu bata. Tidak ada bantuan untuk memperbaiki rumah bagi warga. Iya. Nggak mencoba untuk mencari pengungsian? Enggak, takut ada yang orang masuk ke sini ke rumah, takutnya gitu. Jadi ini lagi memanfaatkan barang-barang yang masih utuh aja ya? Iya. Lagi ngebersihin ya? Iya. Warga berharap adanya pihak relawan yang mampu membantu pembangunan rumah agar bisa ditempati kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi didampingi Bupati Pandeglang, Irna Narulita, meninjau lokasi terdampak gempa di Pandeglang, Banten. Muhadjir memastikan para warga terdampak sudah mendapat bantuan. Menko PMK Muhadjir Effendi dan Bupati Pandeglang Irna Narulita tiba di Desa Tamanjaya, Kecamatan Subur, Pandeglang, Banten, Minggu siang. Menko PMK melihat sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan parah dan memberikan sejumlah bantuan berupa sembako. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian serta pemerintah daerah untuk pemulihan pasca bencana. Ada kerusakan yang sudah didata, sementara ini korban jiwa tidak ada, luka ringan 2, kemudian 26 KK atau 117 jiwa terdampak, diperkirakan 200 jiwa mengungsi. Kerugian material, ini 278 unit rumah rusak berat. Nah ini nanti akan kita pastikan ini 278 itu kayak apa kondisinya. Karena yang di sini dilaporkan berat belum tentu memang berat. Nanti akan kita lihat, perlu diverifikasi ya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan masa tanggap bencana 14 hingga 27 Januari 2022. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Sadu Santo, Ilham Elias, iNews melaporkan. Jumlah warga Krukut yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Seiring dengan terus bertambahnya warga yang positif, pemberlakuan mikro lockdown pun diperluas di lingkungan RW 02. Dan pemirsa, berikut laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Lika Apriliani. Kelurahan Krukut yang terpapar COVID-19 kini kian bertambah, terkonfirmasi bahwa pada saat ini berjumlah 89 warga. Dan saat ini semua warga yang positif sudah berada di Wisma Atlet Kemayoran, dan menurut Lurah dari Krukut Ilham Narkarin menyampaikan bahwa warga yang terpapar varian Omikron masih berjumlah 1 orang, tidak adanya penambahan. Seiring dengan terus bertambahnya warga yang terpapar COVID-19, micro lockdown terus diperluas. Dari sebelumnya zona merah diterapkan di 4 RT, kini
diperluas menjadi 14 RT. Selama pemberlakuan micro lockdown ini, warga diperketat aturan masuk keluar dan juga jika ada warga dengan keperluan mendesak diperbolehkan keluar, namun diwajibkan untuk melakukan swab antigen terlebih dahulu. Keluaran Krukut terus mendesak untuk adanya tracing dan juga selalu mengingatkan warganya untuk disiplin akan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Lika Apriliani Irfan di Eri Rebeka, Anyus melaporkan. Sebuah toko kayu di Ciledug, Tangerang, Banten hangus terbakar. Selain menghanguskan 2 mobil, kebakaran juga mengakibatkan 2 orang terluka. Api meluluhlantakan sebuah toko kayu di Kelurahan Paninggilan, Ciledug, Tangerang, Banten dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bangunan. Warga yang sedang tertidur pulas panik saat kebakaran terjadi di kawasan permukiman. Sempitnya akses jalan menuju lokasi ditambah tak adanya sumber air, membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 2 mobil yang terparkir di garasi toko. Setelah 3 jam lebih, api dapat dipadamkan. Untuk dugaan sementara itu konsep listrik. Nanti lebih lanjut akan kita lakukan evaluasi selanjutnya. Kendalanya apa Bang sejauh ini? Kalau untuk kendala di sini kita kekurangan air karena jalan sempit dan kebetulan kita menggunakan unit besar, jadi terkendala masalah air. Tak ada korban jiwa, namun 2 karyawan terluka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pasca kebakaran, pedagang Pasar Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali ke pasar untuk mengais dagangan yang masih layak pakai maupun dijual. Sementara polisi terus berupaya menyelidiki penyebab kebakaran. Di antara puing-puing toko mereka yang terbakar, para pedagang Pasar Bulu Lawang ini mengais barang dagangan dan barang-barang lainnya yang masih layak pakai dan jual. Mereka juga saling membantu untuk membersihkan toko. Mereka mengaku bingung harus menyambung hidup, terlebih sebagian besar modal mereka berjualan juga ikut terbakar. Sementara hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menemukan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab awal munculnya api, hingga menghanguskan puluhan kios ini. Ini bersih-bersih Pak, yang bisa diselamatkan, yang nggak bisa ya ditinggalkan terus dibersihkan. Waduh, kalau kalkulasi masih belum bisa ini Pak, ya tapi kenyataannya seperti ini Pak, hancur. Kurang lebih ada sekitar 51 ruko dan lapak yang terbakar. Hasil pendataan kita sementara untuk kerugian material sampai dengan saat ini masih didatakan. Nanti kita ambil keterangan dari para pemilik ruko dan lapak. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 51 kios pada Minggu dini hari. Titik awal api muncul di sisi pojok kanan bagian Pasar Bulu Lawang. Sebelum muncul api hingga menjalar dan menghanguskan puluhan kios, trafo besar yang ada di depan Pasar Bulu Lawang terlebih dahulu meledak. Dibutuhkan waktu 5 jam untuk menjinakkan kobaran api. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak pohon dan sepeda motor di Kebonjeruk, Jakarta. Meski mobil ringsek, namun pengemudi selamat. Bagian depan mobil minibus ini ringsek setelah menabrak pohon di Jalan Arjuna, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil juga menabrak pemotor, mengakibatkan motornya rusak berat. Diduga, pengemudi mobil hilang kendali saat melaju dari arah Kedoya menuju Kebonjeruk. Beruntung, baik pengemudi mobil dan pemotor hanya luka ringan. Kasus kecelakaan ini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Barat. Ini mobilnya nih. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki di Duren Sawit, Jakarta. Akibatnya korban terluka di bagian kepala.
Pria ini ditabrak motor saat menyeberang jalan di wilayah Jalan Rumah Sakit Sukanto Durensawit, Jakarta Timur. Korban mengalami benturan keras di kepala hingga terpental akibat ditabrak motor. Sementara pengendara yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Pondok Kopi tak melihat korban menyeberang akibat penerangan jalan yang minim. Korban dan pengendara motor langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ini mau nyebrang, Pak. Dari mana? Motor BT ini ngebut tadi. Situasi sini tuh gelap, jadi nggak melihat dari bawah banyak. Nah, saya dari jauh tuh melihat bawah mental, Pak, tabrak dari motor bis. Bang cowoknya yang nabrak. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan RS Sukanto mengarah Pondok Kopi sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor di Maros, Sulawesi Selatan tertimpa dahan pohon yang patah usai hujan disertai angin kencang. Akibatnya, korban patah kaki. Seorang pengendara motor berusia 20 tahun tertimpa dahan pohon yang patah usai hujan deras di Jalan Poros Kelurahan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa warga mengevakuasi korban ke rumah sakit. Korban terluka di punggung, dada, dan patah kaki. Diduga selain usai diterjang hujan dan angin kencang, kondisi pohon setinggi 20 meter yang sudah tua menyebabkan dahan pohon patah. Jatuh itu rantingnya, terus kena pengendara yang sebentar lewat mengarah sini. Terus yang tertimpa itu kepalanya dulu. Kepalanya ya. Baru itu si pengendara, baik posisinya itu begini ke motornya, tertimpa lagi satu kali, sininya 2 kali. Setelah korban dievakuasi ke rumah sakit, warga melaporkan kejadian ini ke pihak terkait untuk menebang pohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar ajang balap liar legal atau street race di kawasan Ancol, Jakarta. Ratusan pembalap dari Jabodetabek mempersiapkan fisik, mental, hingga kendaraan untuk meramaikan acara itu. Mengusung tema mengejar prestasi bukan sensasi, street race menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hobi dalam bidang otomotif. Sebanyak 350 pembalap motor yang tergabung dalam komunitas mengikuti balap liar legal ini dengan panjang lintasan 700 meter. Para pembalap pun telah dipastikan tetap mengikuti rangkaian protokol kesehatan yang dijalankan di area Ancol serta pendaftaran secara online. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit pembalap Indonesia ke depan. Komunitas dan ekosistem balap roda 2 ini cukup besar, saudara-saudara. Jakarta saja sudah seperti ini. Bagaimana dengan tempat yang lain? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu awal, sekaligus melahirkan pembalap-pembalap baru seperti Mario, yang tidak hanya di jalanan, mungkin mereka bisa di Moto3, Moto2, sampai kepada MotoGP. Acara ini pertama kalinya dilaksanakan Polda Metro Jaya untuk mendukung para penikmat balap jalanan menyalurkan hobi mereka pada tempatnya. Dari Jakarta, Rizka Dior, Herdiansyah, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 Sidoarjo menggelar razia vaksinasi. Hasilnya puluhan warga dan pengendara motor yang terjaring diberikan vaksin di tempat. Informasinya sesaat lagi.